Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kali ini kajian singkat pada Jumat di Masjid Baitur Ridwan akan membahas tentang kunut nazilah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa berada di alam kemerdekaan, berada di alam yang kita semua dapat menghirup udara kebebasan yang semestinya dengan anugerah dari Allah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur yang akan diberikan tambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sebuah negeri di situ terdapat kezaliman yang merajalela, bahkan ada di antara kaum muslimin yang ditindas atau terkena bencana berupa wabah, gempa dan seterusnya, maka disitulah ada kunut yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah ini awalnya adalah berangkat dari sebuah kisah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang yang ahli membaca Al-Quran. Mereka diutus ke sebuah wilayah yaitu Ri'il, Dhaqwan dan Usiyah dari Bani Sulaim. Dan kabilah-kabilah itu meminta Rasulullah SAW mengirim para pembaca Al-Quran yang nanti mereka akan belajar kepada mereka. Namun ternyata sesampainya di sana bukannya dipersilahkan untuk mengajarkan Al-Quran, yang ada bahkan setibanya di Bi'r Ma'unah mereka semua dibunuh. Mereka semua disiksa sampai akhirnya wafat. Sesampainya berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut selama 1 bulan. Beliau berdoa kepada Allah untuk kehancuran Ri'il, Dhaqwan, Usiyah dari kalangan Bani Sulaim tersebut. Para ulama akhirnya menarik kesimpulan bahwa kunut yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut disebut dengan kunut nazilah. Dan ternyata para ulama pun mengembangkan kajiannya. Tidak hanya ketika ada kaum muslimin yang dizalimi, yang disiksa atau yang diperangi, namun ketika bencana wabah itu merajalela, ketakutan, penderitaan karena kelaparan dan seterusnya, itu pun disunahkan untuk kunut nazilah. Kita buka dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab
yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. As-sahihul masyhur alladhi qata'a bihil jumhur in nazalat bil muslimina nazilatun ka khawfin aw qahtin aw wabain aw jarun aw hindalika qanatu fi jami'iha wa illa fala. Pendapat yang masyhur dan sahih dan itu ditetapkan oleh jumhur ulama, ketika ada sebuah peristiwa menimpa kaum muslimin berupa kecemasan, berupa kelaparan, wabah penyakit ataupun yang sejenisnya, mereka kunut dalam setiap sholat. Nah, kunut yang dilakukan setiap sholat ini kaitannya dengan peristiwa disebut dengan kunut nazilah. Setelah zuhur atau ketika zuhur, ketika asar, ketika maghrib, ketika isya, dan ketika subuh. Dan kunut ini dilakukan setiap rakaat terakhir, yang itu pas setelah dia ruku atau ketika dia beriktidal sebelum sujud, maka dia kunut. Disitulah tempatnya. Adapun kunut subuh itu berbeda dengan kunut nazilah. Kunut subuh ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimallahu taala an Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Beliau itu senantiasa melaksanakan kunut, tidak henti-hentinya, tidak cukup dalam waktu 1 bulan sebagaimana tadi kunut nazilah, namun beliau terus ketika subuh kunut sampai wafatnya. Dan ini menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i bahwa kunut subuh itu berbeda dengan kunut nazilah, karena kunut nazilah berhubungan dengan peristiwa tertentu, adapun kunut subuh itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa dan merupakan bagian dari sunnah dalam sholat subuh tersebut. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebenarnya apa artinya kunut? Bagaimana bacaan dalam kunut? Apakah sama antara kunut subuh dengan kunut nazilah? Apakah ada istilah lain atau di tempat lain selain kunut nazilah dan kunut subuh? Maka dapat kita lihat dalam kitab-kitab fikih, kunut itu secara bahasa adalah al-khusyu' wal iqrar bil ubudiyah wal qiyamu bit ta'ah, yang artinya adalah ketundukan, kepatuhan, mengikrarkan diri tentang hamba yang itu harus rendah di hadapan Tuhannya. Bahkan kunut bisa berarti berdiri untuk sholat, sehingga ketika seseorang kunut, baik itu kunut nazilah ataupun yang lainnya, maka disitulah dia sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan keselamatan, keberkahan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Dan khusus terkait dengan peristiwa yang sekarang terjadi, terutama bagi saudara kita di Palestina, maka disinilah kita umat Islam kamasalil jasad, bagikan satu tubuh. Perumpamaan kita dalam hal berkasih sayang, fi ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadi idza ishtaka anhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis sahari wal huma. Bahwa kita kaum muslimin dalam hal berkasih sayang, dalam hal saling menopang dengan muslim lainnya, itu bagikan satu tubuh. Saat ada yang sakit,
maka yang lain ikut merasakan sakit. Maka di sini kita yakin, sangat yakin, kalau saudara kita kaum muslimin di Palestina, saudara kita di Gaza, meskipun mereka semua tidak semuanya muslim, namun kita yakin bahwa kaum muslimin di sana sangat banyak dan butuh pertolongan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Maka minimal kita kirim doa, minimal kita kirim dengan kunut nazilah. Dan Rasulullah SAW adalah bagian bahkan penghulu umat Islam. Beliau pun merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita kaum muslimin di sana. Tentunya ironis apabila mereka sedang bersedih, mereka sedang getir, mereka sedang sakit, sementara kita di sini leha-leha tanpa ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mereka. Minimal kita kirim doa kunut nazilah untuk mereka, sehingga mereka semua diberikan keselamatan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus diberikan kemerdekaan yang hakiki, terbebas dari penjajahan dan dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan sebagai penutup tentunya kita kirimkan doa dan kunut nazilah itu sama persis dengan kunut biasa saat kita subuh. Meskipun banyak versi, namun hakikatnya tujuannya sama. Semuanya adalah berharap pertolongan Allah, semuanya berharap agar Allah SWT memberikan kekuatan, pertolongan yang maksimal, yang itu adalah sangat dibutuhkan oleh saudara kita, dan kita menganggap sangat lemah di hadapan Allah, sehingga dengan kerendah dirian kita Allah pun memberikan pertolongan untuk mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab, ihzim a'da'aka a'da'ad din minal yahud wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma taqabbal minhumus syuhada washfi minhumul marda wal jarha, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wallahu fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.